Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Bambang Wahyudi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah basis data. Nah, di sini pada tugas 2 basis data kali ini adalah meminta untuk merubah dari IRD atau Entity Relationship Diagram yang ada menjadi ke dalam sebuah database. Nah, langsung saja. Di sini dari PRD yang ada ini sudah terlihat terdapat 5 entitas. Jadi nanti akan terdapat 5 buah tabel, yaitu tabel dokter, tabel pasien dokter, tabel pasien, tabel dasar, tabel administrator, dan juga tabel dokter admin. Langsung saja, pertama-tama kita cek dulu apakah sistem dari MySQL dan APC-nya berjalan. Sehingga MySQL seterusnya berjalan. Nah, APC juga berjalan. Baik, oke. Kita langsung saja login ke MySQL-nya. Di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Kali ini saya akan membuat sebuah database. Sebelum saya membuat, saya akan perlihatkan dulu database yang ada pada MySQL ini. Nah, di sini database yang ada pada MySQL yang ada di komputer saya. Saya akan membuat sebuah database baru bernama rumah sakit. Nah, database sudah terbuat, saya akan gunakan database yang baru itu. Nah, langsung saja kita akan buat tabel pertama, yaitu tabel pasien. Hmm, dengan ID pertama tadi ID pasien dengan tipe data integer 3, jadikan sebagai primary key, lalu auto increment ya, lalu nama pasien tipe data varchar 30, lalu alamat pasien tipe data varchar 100, lalu jenis kelamin pasien tipe data varchar 1. Sudah kita tekan oke, berhasil. Setelah itu kita buat tabel yang lain, yaitu tabel dokter. ID dokter, primary key, auto increment, nama dokter, varchar, 20. Kita lihat lagi, nama dokter, ID dokter, alamat, alamat dokter, tanggal lahir dokter, oke deh.
Lalu ada spesialis, waktu kerja, dan nomor HP. Spesialis, charger, terserah. Ini saya 50, waktu kerja, enter saja, yang 50 juga. Ini nomor HP, charger, ini. Aduh, di sini Pak, juga ada kesalahan di waktu kerja parcar ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Parcar A20. Oke, selesai. Dia kena error. Kita lagi ke sini. Parcar. Oke, berhasil. Tabel dokter adalah tabel administrator. Emang administrator ID tadi yang ini cocok ke primary auto increment. Lalu ada nama admin or baca 30. Lalu di sini ada waktu jaga. Jaga pacar. Nomor buat oke, lalu kita buat create table daftar ID integer ke ID admin dan ID pasien. Di daftar ini daftar ID admin. Oh, salah. Oke, kita nextkan dulu. ID admin ini adalah rename. City atau independent. Ini ID akun integer juga, lalu ID pasien integer juga. Oke, buat. Oke, lalu kita buat lagi tabel pasien dokter. Pasien dokter. Nomor adalah ID dokter, ID pasien, ID integer juga, ini Ricky untuk increment. Lalu ID
dokter, kemudian juga ID pasien, integer, tiga, waktu periksa dan resep. Periksa, kita pakai date, resep, varchar, waktu, mungkin 100, selesai. Kesalahan di ID varchar. Oh, kurang. Oke, ya. Lalu kita terakhir buat tabel dokter admin. Dokter admin. Oh, ini adalah ID data, ID data, integer, dan numeric, console, ID admin, dan ID dokter, integer, ya, selesai. Nah, setelah itu kita akan menambahkan origin key untuk relasi antar tabelnya. Nah, untuk menambahkan origin key, kita langsung saja menggunakan PHP My Admin. Nah, tadi pilih database yang akan kita pilihkan. Tambah dua di sini. Lalu kita pada tabel daftar, kita akan tambahkan struktur. Kita akan rubah ini more, tambahkan indeks ID admin juga. Oke, lalu kita ke tabel dokter admin, tambahkan indeks, oke, indeks, oke, ke pasien dokter, indeks, lalu ini tambahkan indeks, lalu buat relasinya. Ya, setelah kita memberikan origin key, lalu kita akan membuat relasinya pada menu designer. Posisikan tabel ini seperti pada IRD ya. Nah, posisinya sebelah sini, hasilnya, center, lalu di sini administrator, ya, sebenarnya atau admin seperti sini. Nah, seperti ini. Lalu sini ada create relationship, pilih dulu dari primary key, lalu ke origin, pilih cascade. Oke.
Ini relationship sudah terbuat. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian data ke dalam tabel ataupun ke dalam database ini. Oke, pertama saya akan mengisi data pasien terlebih dahulu. Eh, Kita lakukan dengan perintah insert untuk nama tabelnya pasien, lalu isikan kolom yang akan diisi. Saya akan mengisi kolom nama pasien, lalu alamat pasien, dan juga jenis kelamin, lalu value, values-nya adalah pertama itu mal, alamat pasien Indramayu, jenis kelaminnya laki-laki, oh, lalu buat pasien baru Doni, alamat Cirebon, jenis kelamin laki-laki, lalu Anggini, nomor alamat di Cirebon, adalah perempuan, lalu ada Dini, alamat Kuningan, jenis kelamin perempuan. Oke, itu kan. Nah, data masuk.
Lalu kita masukkan juga data dokter. Bisa dokter. Apa saja. Tadi kita cek lagi kembali. Tanggalnya dokter ada nama, tanggal lahir, alamat, dokter, alamat, dokter, tanggal lahir, lalu spesialis, lalu ada waktu kerja, kita input melalui ini saja. Ini tanggal lahir, tanggal tahun. Mungkin sudah mulai, sudah mulai. Oke, lalu kita install ini. Apa namanya? Pasien dokter. Insert untuk pasien dokter. Oh, semoga pasien dokter itu terdapat ID untuk periksa dan resep. Nah, ini karena mudah. Pilih kembang, periksa benar resepnya paracetamol, selesai. Nah, untuk selanjutnya akan kita cek isian dari tabelnya. Pertama kita akan cek dari tabel pasien. Dengan cara adalah select untuk semua, kita pakai bintang, pasien, pasien. Pasien muncul semua. Jadi jika kita misalkan ingin menampilkan nama dan alamat saja, nanti select nama pasien, lalu alamat pasien, pasien. Nanti akan muncul nama dan alamat saja seperti ini. Lalu itu mungkin sedikit dari tugas 2 dari mata kuliah basis data kali ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.